kita sebagai umat Islam itu kita wajib mengkonsumsi yang halal. Jadi KN itu salah satu perusahaan yang menyediakan produk-produk halal berkualitas ya. Jadi selain halal juga kualitasnya bagus, kualitasnya premium ya. Coba ini untuk materinya. Nah ini halalan, bukan hanya halal tapi halalan thayyibah. Jadi kita sebagai umat Islam atau mengkonsumsi atau menggunakan yang memakai yang halal, bahkan bukan hanya halal tapi halalan thayyibah. Ya, banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengkonsumsi yang halal. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 168. Nah ini Allah memberikan instruksi, memberikan perintah itu bukan hanya kepada umat Islam bahkan, tapi kepada seluruh umat manusia. Ayatnya juga kan diawali dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang yang beriman ya. Jadi yang wajib mengkonsumsi yang halal itu adalah seluruh manusia, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang tahu aturannya. Kenapa manusia, bukan hanya umat Islam, diperintahkan untuk mengkonsumsi orang-orang bukan di negara-negara wilayah yang notabene bukan negara, bukan wilayah yang penduduknya muslim juga sekarang menganggap penting gitu ya, penduduknya, masyarakatnya untuk mengkonsumsi yang halal. Apalagi kita yang ada di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim gitu. Jadi negara kita, pemerintah kita itu sangat peduli terhadap produk-produk halal, atau bahkan pemerintah kita itu menggalakkan yang namanya industri halal. Jadi kita itu jangan kalah dengan negara-negara yang notabene bukan negara muslim gitu ya, yang mayoritasnya bukan muslim tetapi peduli dan memperhatikan yang halal, karena sudah jelas karena Allah sendiri yang menciptakan kita, Allah sendiri yang tahu kebetulan tentang ininya makhluk yang diciptakannya gitu. Kalau kita sebagai seorang muslim kan sudah pada tahu kenapa Allah itu memerintahkan kita supaya konsumsi yang halal. Nah, orang muslim juga sekarang sudah banyak yang mempelajari gitu ya, yang menganggap dari penting kenapa ya umat Islam itu misalnya harus memakan yang halal, ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi makanlah, minumlah apa yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib gitu ya. Kemudian selanjutnya jangan mengikuti langkah-langkah setan, sebab setan itu adalah musuh yang nyata bagimu ya. Kenapa tidak boleh memakan yang halal? Nah, salah satunya setan di sini bahwa apa yang tersedia ya, produk-produk yang akan kita makan, yang akan minum itu banyak yang sudah tercampur zat-zat yang juga dipakai ya. Nah, kita sebagai umat Islam mungkin tidak akan sengaja memakan daging babi gitu ya, tapi itu turunan-turunannya, bagian-bagian dari binatang ini yang sudah dicampurkan ke dalam produk-produk yang tahu wallahu a'lam apakah yang kita makan minum itu betul-betul halal atau tidak ya, meskipun produk-produk itu dilabeli halal. Itu tentu kalau produsen, karena mereka itu tidak peduli terhadap kita, misalnya apakah kita itu akan selamat, apakah kita akan celaka nanti di akhirat, apakah kita itu akan dosa atau tidak, mereka tidak peduli. Kepedulian mereka itu adalah produk-produknya laku di pasaran gitu. Nah, salah satunya karena mayoritas penduduk Indonesia itu muslim, maka kita akan memperhatikan bahwa salah satu syarat barang-barang yang disebut halal itu harus ada label halalnya gitu ya. Nah, itu pemerintah yang berkewajiban melalui lembaga MUI ya, yang memberikan sertifikat halal
lokal. Nah, tapi tadi kembali lagi bahwa karena produsennya bukan muslim, kebanyakan kita sendiri yang harus lebih selektif memilih apa yang kita makan yang akan kita minum itu supaya tadi selamat dari zat-zat yang diharamkan. Ya seperti ini, bulunya, tulangnya, darah, lemak, apalagi dagingnya gitu ya. Nah kalau sengaja membeli daging, masa daging nggak mungkin. Tapi sekarang kita kan membeli produk-produk yang dari olahan daging gitu ya. Kalau produsennya bukan, atau pabriknya, atau apa namanya, restoran misalnya yang bukan muslim, nah itu apa? Jadi kita yang harus apa? Selektif ya. Dan kalau sudah tercampur dalam makanan, kita juga sudah tahu karena nama-nama dari bahan-bahan turunan hewan ini kadang kita juga tidak paham gitu ya, karena bahasanya juga bukan bahasa sehari-hari gitu ya, yang ada ingredient ya di dalam. Dengar ada yang belajar ya di halaman saya, katanya temannya itu karyawan